KPU Wako tahun 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum wali kota dan wakil wali kota Gorontalo tahun 2024 yang diajukan oleh Rian Fakhrisan Kono dan Charles Budi Doku, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Gorontalo tahun 2024 nomor urut 4 memberi kuasa kepada Dr. Atang Irawan SHM selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo memberi kuasa kepada Yakob AR Mahfud SHMH selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. Adan Dambea dan Indra Gobel, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota dalam pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota Gorontalo tahun 2024 nomor urut 3 memberi kuasa kepada Batin R. Tomahayu SH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait 1. Haji Idris Rahim dan Andi Ilham, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota dalam pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota Gorontalo tahun 2024 nomor urut 1 memberi kuasa kepada Herianto SHMH dan kawan-kawan disebut sebagai pihak terkait 2. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan, pertimbangan hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan, kewenangan mahkamah dan tengah waktu pengajuan permohonan dalam eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan, mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku dan permohonan pemohon diajukan masih dalam tengah waktu, eksepsi berkenaan dengan kewenangan mahkamah tidak beralasan menurut hukum, kedudukan hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan, berkenaan dengan eksepsi permohonan pemohon kabur dan seterusnya dianggap telah diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan pasal 158 Undang-Undang 10 tahun 2016 berkaitan dengan pokok permohonan. Bahwa berkenaan dengan pokok permohonan aku, pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Menimbang bahwa setelah mahkamah mendengar dan membaca serta mencermati secara seksama jawaban termohon keterangan pihak terkait 1, pihak keterangan terkait 2, keterangan Bawaslu Kota Gorontalo serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh semua pihak sampai dengan bukti dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, mahkamah meyakini kebenaran yang disampaikan oleh termohon dan pihak terkait 1. Sementara itu terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 33/PHPU tahun 2013 yang dirujuk oleh pemohon adalah dalam kaitan dengan keputusan KPU yang mencoret nama Haji Adan Dambea sebagai pasangan calon peserta pemilu pada Kota Gorontalo tahun 2013 dan oleh mahkamah keputusan KPU yang mencoret nama tersebut dinyatakan sah secara hukum. Dalam kaitan ini penting bagi mahkamah menegaskan bahwa yang dinyatakan sah secara hukum tersebut adalah terkait dengan pencoretan nama Haji Adan Dambea sebagai pasangan calon peserta pemilu kada Kota Gorontalo tahun 2013 dikarenakan dokumen legalisir ijazah SD yang digunakan Haji Adan Dambea sebagai salah satu syarat pencalonan tidak diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Bahwa terkait dengan dalil-dalil pemohon sehubungan dengan adanya pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Haji Adan Dambea, menurut termohon hal demikian bukanlah kewenangan dari termohon, namun demikian terdapat fakta hukum sebagai berikut dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pada tanggal 16 Januari tahun 2025, termohon menerima surat yang dikirim oleh tim kuasa hukum perihal pemberitahuan terbitnya SP3 yang melampirkan surat ketetapan nomor S tetapan dan seterusnya Reskrim tentang penghentian penyidikan yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Kota Gorontalo pada tanggal 12 Desember tahun 2024 bahwa terkait
bahwa pihak terkait 1 dalam keterangannya menegaskan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh pihak terkait telah dilakukan penanganan pelanggaran oleh Bawaslu dan telah ditindaklanjuti dalam proses penyidikan oleh Sentra Gakumdu dengan hasil penyidikan dihentikan demi hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan bahwa Bawaslu Kota Gorontalo dalam keterangannya menyatakan telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan dan seterusnya dianggap telah diucapkan bahwa terhadap penerusan laporan oleh Bawaslu Kota Gorontalo, Kepolisian Polresta Gorontalo Kota melakukan proses penyidikan dan hasilnya telah dilaporkan dan dihentikan penyidikan oleh Polres Gorontalo Kota. Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian laporan Bawaslu tersebut terhadap dalil permohonan terkait adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Haji Adan Dambea yang materi kampanyenya berisi penghinaan, fitnah dan menghasut, mengadu domba, menurut Mahkamah pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa hal demikian benar terjadi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian laporan Bawaslu tersebut terhadap dalil pemohon terkait adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Haji Adam Dambea yang materi kampanyenya berisi penghinaan, fitnah, menghasut, mengadu domba, menurut Mahkamah pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut demikian benar terjadi. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan aku tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan aku pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 13,98% atau lebih dari 2.116 suara. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait 1 bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan, amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait 1 berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon, 2 menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait 1 untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 bulan Januari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 10:14 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi di atas dengan dibantu oleh Lutfi Widarto Ediono sebagai panitia pengganti dan dihadiri oleh para pihak. Dilanjut perkara 46. Putusan nomor 46